Ibu tahu kenapa kata dihilangkan itu muncul? Ya, karena ada trauma tahun 98. Enggak, Bu. Ibu tahu berapa korban hilang dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang? 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus, 33-nya. Ini Bang Ferry debatin apa sih? Gua rangkum debat 1,5 jam ini jadi 30 detik aja. Jadi Ferry Irwandi itu debat sama orang yang namanya Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah orang yang concern pada DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dia tuh mempermasalahkan informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Tapi fokus utama dari Bu Ayu itu ya cuma mempermasalahkan diksi hilang dan dihilangkan doang. Beda sama Bung Ferry yang membahas macam-macam. Dia membahas salah satu kader partai yang punya pistol, terus membahas orang-orang hilang, dan fokus utama dari Bung Ferry itu adalah untuk mencari Farhan dan juga Reno yang masih belum ketemu sampai saat ini. Lagi untuk saya minta maaf. Saya minta maaf kalau itu salah gitu. Tapi orangnya ketemu. Ya. Ini akhirnya minta maaf walaupun kelihatannya permintaan maafnya tidak ikhlas. Peduli terhadap korban yang hilang atau peduli kepada DFK itu mengundang atau menciptakan logical fallacy, Bung Ferry. Karena kedua hal ini adalah sama-sama penting. Kita peduli terhadap orang yang hilang walaupun kita nggak tahu namanya. Kita peduli. We do care about that. Dan lebih peduli lagi kita kepada DFK yang diduga Bung Ferry sebarkan itu. Karena DFK itu bisa mengakibatkan hal-hal yang krusial bahkan lebih fatal lagi. Seperti itu Bung Ferry ya. Kalau seandainya Ferry Irwandi meyakini, memperjuangkan lah ya, itu 2 orang masih hilang, maka ada juga dong, boleh juga dong orang berpikiran itu 2 orang sengaja dibayar untuk menghilang. Bisa begitu, artinya bisa 2 potensi kemungkinan, memang dihilangkan atau dibayar untuk menghilang. Ucapan seperti Ferry ini jelas provokatif ya. Dia menggunakan framing yang sengaja dirancang untuk viral, tapi ia juga membuka cermin yang pahit. Pernyataan Ferry ini mungkin ya kita lihat sebagai provokasi intelektual, tapi tetap berbahaya kalau audiensnya menelannya mentah-mentah tanpa ada refleksi dan telaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si influencer paling pinter sedunia. Hahaha. Dengan EQ 140. Hahaha. Itu 140 derajat apa 140 sebelum Masehi. Pinter kok ngaku-ngaku sih. Kan seharusnya biarlah orang lain saja yang menilai apakah dirimu itu pintar ataukah kurang pintar, kan seperti itu. Setelah membuat banyak video klarifikasi ya, akhirnya ya dia menerima tantangan debat lah gitu dengan salah seorang pengamat ya yang ilmunya jelas dan terukur ya. Seorang perempuan ya, bukan kaleng-kaleng menurut saya, tetapi jangan dipikir pengamat yang ilmunya jelas dan terukur ini menang ya berdebat atau berdiskusi melawan si influencer yang males mandi tersebut. Sudah bisa ditebak ya, pasti dia kalah. Kenapa? Ya karena si influencer ini ya terus menyerang dengan alibi dan narasi-narasi bak sinetron Indosisri. Macam nggak tahu saja bagaimana cara anak abah kalau berdebat ya kan. Apalagi pendukungnya ya kan yang mikirnya pada nggak pakai otak itu ya kan, ya jelas lah ya. Mental orang akan terganggu gitu loh ya kan ketika berdebat dengan junjungannya, karena pendukungnya yang mikirnya nggak pakai otak itu kalau komentar aduh kagak ketulungan bro. Padahal kalau dinilai dengan logika, si influencer yang jarang mandi itu justru kalah telak ya kan, kalah telak. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Ibu tahu kenapa kata dihilangkan itu muncul? Ya, karena ada trauma tahun 98. Enggak, Bu. Ibu tahu berapa korban hilang dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang? 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus. 33-nya. Ini Bang Ferry debatin apa sih? Gua rangkum debat 1 jam setengah ini jadi 30 detik aja. Gue buka aplikasinya, tinggal record. Oke, loading. Nah ini nih. Jadi Ferry Irwandi itu debat sama orang yang namanya Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah orang yang concern pada DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dia tuh mempermasalahkan informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Tapi fokus utama dari Bu Ayu itu ya cuma mempermasalahkan diksi hilang dan dihilangkan doang. Beda sama Bung Ferry yang membahas macam-macam. Dia membahas salah satu kader partai yang punya pistol, terus membahas orang-orang hilang. Dan fokus utama dari Bung Ferry itu adalah untuk mencari Farhan dan juga Reno yang masih belum ketemu sampai saat ini. Gue tuh kalau mau tahu lebih detailnya, lo bisa scroll aja. Nih ada summary nih tuh. Terima kasih, sama-sama. Ya, sudah bisa dimengerti ya apa yang saya maksud di bagian depan tadi, bahwa memang dalam perdebatan tersebut atau apa istilahnya ya, diskusi atau apalah begitu ya, itu memang yang kelihatan kalah itu adalah ibu ini barusan ya, Ida Ayu Komang atau siapa itu ya, karena memang ibu ini tenang ya kan, dan kalau berbicara itu ya biasalah, orang dengan EQ tinggi justru kalau berbicara itu nggak ingin benar sendiri gitu ya. Apalagi saya juga melihat ibu ini seperti semacam terkena shock terapi begitu ya. Mungkin kena mental, dihujat oleh para pendukungnya si influencer yang jarang mandi tersebut. Tetapi berdasarkan analisis yang barusan disampaikan oleh netizen barusan, kelihatan sekali ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya cuma satu, jawabnya bejibun bro. Artinya apa? Ya si influencer ini sebetulnya ini mah sebetulnya bukan 140 IQ-nya ya. Mungkin 140 dibagi 10 gitu loh. Lanjut. Lagi untuk saya minta maaf. Saya minta maaf kalau itu salah gitu. Tapi orangnya ketemu. Iya. Ini Akhirnya minta maaf walaupun kelihatannya permintaan maafnya tidak ikhlas, but it's okay, no problem, itu cukup rasanya. Kenapa kemudian netizen menuntut Bung Ferry itu meminta maaf? Karena itu merupakan tanggung jawab moral yang Bung Ferry miliki dan harus dilakukan karena kepemilikan follower yang jumlahnya sangat besar. Karena kan Bung Ferry itu influencer yang memang sangat berpengaruh. Kata-kata Bung Ferry itu sebagian besar dipercaya banyak orang. Kenapa kemudian saya kira memberikan pilihan peduli terhadap korban yang hilang atau peduli kepada DFK itu mengundang atau menciptakan logical fallacy Bung Ferry. Karena kedua hal ini adalah sama-sama penting. Kita peduli terhadap orang yang hilang walaupun kita nggak tahu namanya. Kita peduli. We do care about that. Dan lebih peduli lagi kita kepada DFK yang diduga Bung Ferry sebarkan itu. Karena DFK itu bisa mengakibatkan hal-hal yang krusial bahkan lebih fatal lagi. Seperti itu Bung Ferry ya. Jadi Bung Ferry tadi bilang menurut PBB ya, kalau meninjau dari hukum PBB Bung Ferry ya, yang disebut atau yang dimaksud dihilangkan paksa itu adalah meninjau bagaimana prosesnya. Dihilangkan paksa itu merupakan pelanggaran HAM yang apabila aparat itu tanpa melalui SOP yang jelas, tanpa melalui juga pertimbangan-pertimbangan. Sedangkan kita tahu pada saat itu demonya telah chaotic, menciptakan keadaan yang sudah mencekam. Nah, jadi polisi menangkap sebagian demonstran yang diduga melakukan anarkisme itu sudah benar Bung Ferry. Karena berdasarkan undang-undang kita untuk berserikat, berkumpul, dan berdemonstrasi itu kan kita tidak boleh melakukan hal-hal vandalisme. Dan ketika kita sudah melakukan hal-hal vandalisme itu tentu saja kita sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, ketika melanggar undang-undang yang berlaku itu makanya polisi memang sudah fair dan memang harus menangkap dan mengamankan demonstran-demonstran yang melakukan tindakan chaotic itu, begitu ya Bung Ferry. Saya kira untuk seseorang yang memiliki paham stoikisme, saya juga memiliki paham yang stoikisme, untuk mengucapkan sepatah kata maaf itu saya kira tidak akan mengganggu Bung Ferry, begitu ya. Jadi meninjau dari story mana itu saya nggak tahu ya. Mungkin story di IG-nya Bung Ferry yang mereka tidak hilang tapi dihilangkan itu justru membangun simulakra 98. Nggak salah juga kakak yang tadi itu juga mengatakan kalau itu tuh bisa memicu pikiran-pikiran orang terhadap tragedi 98 yang memang benar-benar terjadi, penghilangan paksa, toh sampai sekarang korbannya ada yang belum temukan. Nah, kemudian kenapa saya mengatakan sebagian besar polisi itu tidak melakukan menghilangkan paksa? Karena ketika polisi ya diliput dari Tempo juga, Tempo telah merilis orang-orang hilang itu lebih dari 350 orang. Dan itu orang yang ditangkap itu didata oleh polisi, dilindungi, dan kemudian dirilis data-datanya. Nah, itulah makanya
keluarga para demonstran yang ditangkap itu bisa menjemput keluarganya kembali. Nah, ini tidak bisa. Sekonyong-konyongnya dianggap menghilangkan paksa, Bung Ferry, karena mereka didata. Yang ditangkap itu didata lalu dikembalikan ke keluarganya. Nah, merujuk kepada dua orang yang hilang, siapa namanya, Eko dan Bima. Nah, terbukti ternyata mereka tidak melakukan demonstrasi. Nah, inilah kemudian yang menciptakan kisruh di kalangan netizen, kan seperti itu. Jadi untuk kedepannya, Bung Ferry, kalau kita melakukan sesuatu itu gunakanlah falsafah seperti ini. Jangan dipakai ilmu konce. Ilmu konce nang katiko takaju langsung malonce. Nah, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir panjang tentu akan ada akibat dan konsekuensinya. Nah, buktinya sekarang Bung Ferry sangat peduli dengan spamming komen yang mengirimkan screenshot story Bung Ferry pada saat itu, ya kan? Jadi kalau mangece paliharolah lidah, bajalan paliharolah kaki. Just that simple. Kita punya falsafah yang harus kita lakukan, yang harus kita junjung tinggi, Bung Ferry. Ya, jadi itu aja sih. Akhirnya minta maaf ya, mungkin namanya manusia ya kan, tidak luput dari kesalahan. Saya pribadi sudah memaafkan, dan memang itu story Bung Ferry itu memframing orang untuk membenci aparat. Dan juga ada poster dari Kontras itu yang memajang foto aparat. Tentu saja orang akan berpikir Kontras maksudnya adalah menyuruh orang untuk berpikir bahwasannya memang aparat yang menghilangkan. Seperti itu ya, Bung Ferry. Keren. Ini adalah sebuah penjelasan yang sangat jelas, gamblang, detail, mendalam ya, cukup berisi yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya, orang Jawa yang berdomisili di Padang ya, Sumatera Barat. Keren sekali Mbak Ririn ya. Walaupun penjelasannya agak panjang, tapi saya ngerasa terlalu singkat untuk mendengarkannya. Udah salah ya kan, ngeyel, minta maaf gak ikhlas, aduh ini mah. Makanya saya tidak percaya bahwa ini orang EQ-nya 140 ya. Mungkin saja 140 derajat atau 140 sebelum Masehi. Tapi kalau EQ dia itu 140, saya sangat meragukan sekali. Intinya apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn keren. Lanjut. Cerdas nih sama pendukungnya, otomatis diyakini juga dong kalau dia itu tidak mungkin berpikir black and white. Kalau nggak salah ya bener. Nah, coba kita sekarang ajak untuk berpikir tidak black and white. Kalau seandainya Ferry Irwandi meyakini memperjuangkan lah ya, itu dua orang masih hilang, maka ada juga dong, boleh juga dong orang berpikiran itu dua orang sengaja dibayar untuk menghilang. Bisa begitu, artinya bisa dua potensi kemungkinan. Memang dihilangkan atau dibayar untuk menghilang dengan tujuan yang kita ketahui ya, apakah untuk mengadu domba anak bangsa dan lain sebagainya. Terlepas, kalian jangan nuduh saya tidak empati dengan yang hilang. Tetapi saya di sini ajak berpikirnya itu tidak black and white begitu loh ya. Paham? Nah, kalau dia seorang ya kan, si influencer yang takut air tersebut teman-teman ya. Kalau dia memang seseorang dengan EQ yang sangat tinggi, bahkan 140 derajat ya, 140 sebelum Masehi maksudnya, ya tentu akan mengerti dengan logika sederhana yang disampaikan oleh netizen barusan ya, logika terbalik gitu loh. Kalau misalnya ya kan, nah apa namanya itu, kenapa tidak berpikir gitu loh bahwa dua orang ini sengaja seolah-olah dihilangkan ya agar ada alasan ya bagi provokator tersebut untuk melakukan framing dan menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat seolah-olah dua orang ini sengaja dihilangkan. Padahal yang sengaja menghilangkan itu bukan aparat, tetapi mereka sendiri menyembunyikan dan lain sebagainya seolah-olah mereka hilang. Kan bisa jadi seperti itu. Katanya EQ-nya 140. Lanjut. Ferry Irwandi, usulannya untuk menghapus jurusan filsafat karena alasan sederhana ya. Katanya filsafat jadi elitis ya, tidak membumi dan tidak berguna langsung bagi masyarakat ya. Jadi kalau logika ini ditelan mentah-mentah maka banyak yang harus ditutup.
Misalnya Fakultas Hukum juga harus ditutup karena korupsi tetap marak ya. Bahkan hukum cuma dijadikan alat ya. Atau rumah sakit bisa aja dibubarkan karena penyakit masih banyak. Bahkan ada dugaan-dugaan malpraktek ya. Ucapan seperti Ferry ini jelas provokatif ya. Dia menggunakan framing yang sengaja dirancang untuk viral, tapi ia juga membuka cermin yang pahit. Filsafat memang terlalu lama terjebak di Menara Gading kalau kita memperpanjang debat Ferry. Sibuk dengan diskusi abstrak tapi jarang hadir dalam debat publik ya. Pernyataan Ferry ini mungkin ya kita lihat sebagai provokasi intelektual tapi tetap berbahaya kalau audiensnya menelannya mentah-mentah tanpa ada refleksi dan telaah. Jadi masalahnya bukan sekedar Ferry Irwandi atau konten kreator lain. Masalah utamanya adalah cara kita mengkonsumsi konten. Kalau kita pasif ya, hanya menerima, kita akan jatuh pada ilusi pintar, bias konfirmasi, dan akhirnya bikin kita tambah bodoh, bukan pintar. Solusinya jelas ya, jangan puas hanya dengan menonton video-video Ferry Irwandi atau video saya sekalipun ya. Jadi kita harus olah lagi apa yang kita nonton, bahkan kita catat, kita diskusikan, bahkan perlu juga kita lawan argumentasi yang ada. Dan jangan remehkan kepakaran. Pakar bukan berarti selalu benar, tapi tanpa menghargai kepakaran atau kita mengindahkan kepakaran ya, kita akan hidup dalam dunia yang penuh dengan opini dangkal dan keputusan yang keliru. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus jadi konsumen pasif atau mau naik level? Sudah paham kan? Sudah paham kan? Saya sangat sependapat sekali dengan netizen barusan yang sepertinya juga seorang pengamat dan seorang akademisi ya. Bisa dilihat dari cara dia bernarasi ya, diksi-diksi yang digunakan, intonasi dan juga pola pikir yang dikembangkan. Intinya ya menurut netizen barusan, influencer yang takut air tersebut itu memang ya konten-kontennya bersifat provokatif dan membuat penonton itu ya ya terilusi gitu ya, terhipnotis bahwa si influencer ini benar-benar cerdas dengan IQ 140 derajat Celcius. Aduh, padahal ya kan logikanya nggak jelas. Kalau memang ya kan filsafat itu dianggap tidak ada gunanya, ya kan? Ya sama aja seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Kalau begitu tutup aja itu fakultas kedokteran, ya kan? Buktinya sekarang penyakit juga masih banyak, ya. Berapa persen sih penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter? Hah? Berapa orang yang sakit dan berapa orang yang berhasil disembuhkan? Iyalah, jangan macem-macem, jangan asal jeplak aja. Aduh. Ya, ini teman-teman ya. Setelah ini akan saya sajikan ya, 2 video yang saya sajikan secara bersamaan orang-orang yang masih memuja-muja influencer yang jarang mandi tersebut gitu ya, yang sudah jelas begitu bahwa yang ya udah jauh api dari panggang omongannya, tapi tetap aja ya kan yang namanya pengagum gitu ya, itu kadang kan nggak pakai otak. Ini dia. Mari kita bahas debatnya Ferry Irwandi dan Gusti Ayu ya. Di bagian awal, Mbak Gusti Ayu itu punya kekhawatiran gitu masyarakat akan dibenturkan dengan TNI. Tapi sebenarnya ada satu waktu di mana tensinya tuh udah reda. Ferry Irwandi sama TNI udah saling memaafkan. Tapi Mbak Gusti Ayu itu terus-terusan ngeposting ya. Bahkan pimpinan TNI-nya sampai bilang ke Bang Ferry jangan terlalu diladenin. Di sini dua-duanya salah. Bang Ferry Irwandi itu salah ketika bilang kata TNI, dan Mbak Gusti Ayu salah menuduh Bang Ferry menambahkan kata bukan cuma saya. Langkah Mbak Gusti Ayu untuk menyerahkan video-video bermasalah ini ke tim forensik juga perlu diapresiasi karena ya semuanya jadi clear. Lanjut ke pertengahan, di sini satu orang concern dengan orang hilang dan satu orang concern dengan DFK. Ini buat teman-teman yang pernah debat itu bisa menilai argumentasi seseorang pakai struktur debat sederhana kayak Arel contohnya. Di bagian argumen dan reasoning, Mbak Gusti Ayu itu kuat, DFK bahaya bla 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 bla, tapi ketika masuk ke evidence dan impact sayangnya bermasalah. Dampak DFK, rumah Sahroni dijarah akibat postingan Ferry Irwandi itu kan logical fallacy ya, false cause fallacy, karena kalau kita perdalam kenapa rumah Sahroni dijarah itu ya karena Sahroni sendiri. Yang kedua, dia menempatkan diri sebagai korban gitu karena menerima hate speech. Ini juga lemah gitu karena gue pun mendapatkan hate speech gitu, lihat aja DM gue semengerikan apa.
Di satu sisi, di bagian ini, Bang Ferry dari awal sampai akhir itu solid. Dia jelasin tuh, Mbak Gusti Ayu itu memotong story dia, menghilangkan part-part penting. Dia sampai upload video TikTok 16 kali sehari untuk mendapatkan sampel yang cukup. Ternyata terbukti ada 4.000 sampai 5.000 postingan yang serempak memposting story dia yang sudah dipotong. Dampak dari ini juga langsung terasa gitu. Salah satunya ya ke keluarga korban gitu. Mereka dibully. Ada orang tua yang lagi kehilangan anaknya, tapi pas mereka lagi nyari, ada sebagian dari kita hilang atau dihilangkan, buset, gak kebayang gua. Dan lagi, ketika Mbak Gusti Ayu tidak tahu nama korban yang hilang, itu gua jujur nyesek banget. Bang Ferry juga ngejelasin kenapa kontras pakai kata dihilangkan. Karena berdasarkan data, dari 44 orang hilang, 33-nya ada di kantor polisi, persentasenya besar. Iya, meskipun di kantor polisi, tetap kategorinya dihilangkan. Bang Ferry ngejelasin pakai aturan PBB dan konvensi internasional. Karena penangkapan itu harus ada pemberitahuan ke orang terdekat. Jadi harus diakui dari awal sampai akhir, Bang Ferry di bagian ini ya solid banget, pakai sampel, pakai data, pakai peraturan PBB, teori. Terlepas dari itu ya at the end, mereka berdua ya bermaaf-maafan. Mari kita fokus lagi gitu, masih ada orang yang hilang dan ditahan. Pembelajaran yang gue dapet ketika Bang Densu mengundang Bang Ferry Irwandi beserta Mbak Gusti Ayu. Yang pertama, Acer jauh lebih baik daripada MacBook Air yang punya RAM 8GB. Percayalah, Acer Swift pilihan terbaik. Karena MacBook Air akan lemot ketika dia dibuka dengan file yang banyak. Yang kedua, Samsung ternyata nggak bagus-bagus amat. Jauh lebih bagusan Oppo. Karena soal SS doang ini bisa ngebuat Mbak Gusti Ayu jadi bala. Ini perkara app yours-nya aja nggak nongol di SS-nya Samsung. Jadilah dia blunder dan kena omelan dari Bang Ferry karena SS-nya nggak lengkap. Nah, ini salahin siapa? Ya salahin Samsung lah. Ditambah lagi, dia itu kan suka bergaris handphonenya, ya kan? Ada-ada aja emang tuh Samsung. Yang ketiga, ini perkara Canva lagi. Ini perkara SS-nya kagak muat di postingannya untuk yang diedit di Canva. Jadi di crop gitu. Dan ini bikin Bang Ferry jadi kesel. Kena lagi deh tuh kan. Nih emang nih perkaranya cuman ada di teknologi doang gitu. Jadi lu jangan bully gue. Soalnya itu semua statementnya ada di podcastnya Bang Densu. Kalau yang bagian depan saya masih sependapat separuh-separuh gitulah ya. Karena Gusti Ayu tidak disalahkan 100% gitu ya. Karena mungkin menurut saya jawaban Gusti Ayu terkait Uya Kuya penjarahan lah gitu ya, penjarahan di rumahnya Uya Kuya kemudian Sahroni itu disebabkan oleh provokasi yang dilakukan oleh si influencer jarang mandi, menurut saya memang kurang tepat. Tetapi saya bisa menilai bahwa sebetulnya Gusti Ayu tidak sedang mengatakan itu sebetulnya. Gusti Ayu sebetulnya ingin mengatakan itu adalah contoh DFK yang sangat berbahaya sekali ya. Juga DFK terhadap rumahnya siapa itu Sri Mulyani misalnya. Sudah jelas-jelas Sri Mulyani tidak pernah mengatakan bahwa guru beban negara itu adalah rekayasa AI. Tetapi DFK itu telah menyebabkan ya sebuah kerusuhan yang sangat luar biasa. Saya yakin sebetulnya yang dimaksud Ibu Ayu itu seperti itu. Jadi ditakutkan si influencer itu ya DFK-nya itu bisa berakibat fatal seperti itu ya. Tetapi karena Ibu Ayu mungkin tertekan oleh komentar-komentar para penggemarnya si influencer jarang mandi itu, akhirnya Ibu Ayu sepertinya kurang begitu konsentrasi. Itu menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.